Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk topik kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal komputasi evolusioner. Dan untuk hari ini kita akan bahas soal algoritma evolusioner. Ini berikut materinya. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama di sini mahasiswa mampu memahami konsep dan cara kerja evolutionary algorithm ya. Kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan contoh permasalahan dalam model algoritma evolusioner. Untuk referensinya, sini ada Introduction to Evolutionary Computing, kemudian Computational Intelligence, dan Genetic Fuzzy Systems, Evolutionary Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge. Kemudian rekap dari metafora EC. Yang pertama, populasi individu ada dalam lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Persaingan untuk sumber daya tersebut menyebabkan pemilihan individu yang lebih bugar ya, yang lebih baik ini untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian individu-individu ini bertindak sebagai benih untuk generasi individu baru melalui rekombinasi dan mutasi. Kemudian individu baru ini memiliki kebugaran mereka dievaluasi dan bersaing. Ini mungkin juga dengan parent saya untuk bertahan hidup. Seiring waktu, ini ada seleksi alam ya, ini menyebabkan peningkatan fitness dari populasi tersebut. Kemudian AI ini termasuk dalam kategori algoritma generate and test. Mereka adalah stokastik, algoritma berbasis populasi. Operator variasi, di sini ada rekombinasi dan mutasi, ini menciptakan keragaman yang diperlukan. Dan dengan demikian ini untuk memfasilitasi kebaruan. Seleksi mengurangi keragaman dan bertindak sebagai kekuatan yang mendorong kualitas. AI sendiri ini merupakan kelas metode pencarian dan optimasi yang meniru prinsip-prinsip dari evolusi alami. Ini menurut Goldberg pada tahun 89 dan Holland di tahun 75. Istilah umum komputasi evolusioner ini terdiri dari teknik-teknik seperti yang pertama, algoritma genetika, strategi evolusi, pemrograman evolusioner, dan pemrograman genetik. Mode operasi utama mereka ini didasarkan pada konsep umum yang sama. Ini populasi solusi kandidat yang bersaing, kombinasi acak, dan perubahan struktur yang berpotensi berguna untuk menghasilkan solusi baru dan mekanisme pemilihan untuk meningkatkan proporsi solusi yang lebih baik. Pendekatan yang berbeda ini dibedakan oleh struktur genetik yang menjalani adaptasi dan operator genetik yang menghasilkan solusi kandidat baru. Untuk skema umum dari EA, seperti ini ya. Pseudocode-nya, yang pertama, inisialisasi populasi dengan solusi kandidat secara random. Kemudian lakukan evaluasi untuk setiap kandidat. Kemudian repeat atau ulangi hingga tercapai kondisi berhenti ya. Yang pertama, pilih parents-nya. Kemudian rekombinasi pasangan dari orang tua. Lakukan mutasi dari hasil ini, turunannya atau anaknya. Dan 4, lakukan evaluasi lagi untuk kandidat yang baru. Yang kelima, pilih individual untuk generasi selanjutnya. Nah, apa saja jenis AI yang berbeda? Ini secara historis, AI yang berbeda ini telah dikaitkan dengan representasi yang berbeda. Ada binary string, ini genetic algorithm ya. Ada real valid vector untuk evolution strategies, finite state machine dari evolutionary programming, dan LSP trees untuk genetic programming. Perbedaan ini sebagian besar tidak relevan, tapi memiliki strategi yang terbaik ya. Ini memilih representasi yang sesuai dengan masalah, dan pilih operator variasi yang sesuai dengan representasi. Operator seleksi hanya menggunakan fitness dan tidak bergantung pada representasi. Untuk representasinya, di sini solusi kandidat atau individual ya, ini berada pada ruang phenotype. Mereka dikodekan dalam kromosom yang berbeda dalam ruang genotype.
Ini untuk encodingnya, phenotype. Genotype ya, ini belum tentu satu lawan satu. Untuk decodingnya, genotype dengan phenotype ini harus satu lawan satu. Dan kromosom mengandung gens yang berada dalam, biasanya tetap ya, posisi yang disebut loci atau singular dari locus, dan mempunyai sebuah nilai, disebut alele. Ini untuk menemukan optimum global, setiap solusi yang layak harus direpresentasikan dalam ruang genotype. Fungsi evaluasi untuk fitnessnya. Ini merupakan persyaratan bahwa populasi harus beradaptasi, kemudian alias fungsi kualitas atau fungsi tujuan. Ini menetapkan satu fitness bernilai real untuk setiap phenotype yang membentuk dasar untuk seleksi. Ini jadi semakin banyak diskriminasi ya, nilai yang berbeda ini semakin baik. Biasanya kita berbicara tentang fitness yang dimaksimalkan. Ini ada beberapa masalah ini mungkin paling baik diajukan sebagai masalah minimalisasi, tetapi konversi adalah hal yang trivial. Untuk populasi, ini memegang atau mewakili solusi yang mungkin, biasanya memiliki ukuran tetap dan merupakan multiset dari genotype. Beberapa AI canggih ini juga menegaskan struktur spasial pada populasi, misalnya grid. Kemudian operator seleksi biasanya mempertimbangkan seluruh populasi, yaitu probabilitas reproduksi relatif terhadap generasi saat ini. Keanekaragaman atau diversity populasi ini mengacu pada jumlah fitness, phenotype, atau genotype yang berbeda yang ada. Mekanisme pemilihan parents ya, ini menetapkan probabilitas variabel individu yang bertindak sebagai orang tua, tergantung pada fitness mereka. Biasanya probabilistik ya, solusi berkualitas tinggi ini lebih mungkin untuk menjadi orang tua daripada kualitas rendah, tetapi ini tidak dijamin ya. Bahkan yang terburuk dalam populasi saat ini biasanya memiliki kemungkinan bukan nol untuk menjadi orang tua. Sifat stokastik ini dapat membantu melepaskan diri dari lokal optima. Untuk operator variasi, ini perannya adalah untuk menghasilkan solusi kandidat baru. Biasanya dibagi menjadi dua jenis menurut aritinya atau jumlah input. Bila ariti 1, ini operator mutasi. Ariti lebih dari 1, ini operator rekombinasi. Bila aritinya sama dengan 2, ini biasanya disebut crossover. Ada banyak perdebatan tentang kepentingan relatif dari rekombinasi dan mutasi. Saat ini sebagian besar AI ini menggunakan keduanya. Pilihan operator variasi tertentu bergantung pada representasi. Dan untuk mutasi, di sini bertindak pada satu genotype dan menghasilkan yang lain. Elemen keacakan ini sangat penting dan membedakannya dari operator heuristik peneri lainnya. Kepentingan yang dianggap berasal tergantung pada representasi dan dialek. Tentunya binary GA ya, ini operator latar belakang yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan memperkenalkan keragaman. EP di sini untuk variabel FSM atau continue, ini hanya operator pencarian. Untuk GP ini jarang digunakan. Kemudian dapat menjamin keterhubungan ruang pencarian dan karenanya bukti konvergensi. Untuk rekombinasi, ini merupakan proses untuk menggabungkan informasi dari orang tua menjadi keturunan. Pilihan informasi apa yang akan digabungkan adalah stokastik. Bagian besar keturunan ini mungkin lebih buruk atau sama dengan orang tua. Harapannya ada yang lebih baik dengan menggabungkan unsur-unsur genotype yang mengarah pada sifat-sifat yang baik. Prinsip telah digunakan selama ribuan tahun oleh pemulia tanaman dan ternak. Pemilihan survivor alias pengganti atau replacement ya. Ini sebagian besar EA menggunakan ukuran populasi tetap, sehingga perlu cara untuk beralih dari orang tua dan keturunan ke generasi berikutnya. Ini seringkali deterministik. Pertama ada berbasis fitness, misalnya peringkat orang tua dan keturunan, dan ambil yang terbaik. Berdasarkan usia, ini buat keturunan sebanyak orang tua, dan hapus orang tua. Kemudian kadang-kadang melakukan kombinasi atau elitisme. Untuk inisialisasi atau terminasi ya, ini inisialisasi biasanya dilakukan secara acak. Ini perlu memastikan
penyebaran yang merata, dan campuran nilai alel yang mungkin. Kemudian dapat menyertakan solusi yang ada atau menggunakan heuristik khusus masalah untuk menyemai populasi. Untuk terminasi atau kondisi penghentian ini diperiksa setiap generasi. Contohnya ini mencapai beberapa atau dikenal atau diharapkan dari fitnessnya. Kemudian mencapai beberapa jumlah generasi maksimum yang diizinkan, mencapai tingkat keragaman minimum, atau mencapai beberapa generasi tertentu tanpa peningkatan fitness. Contoh, ya ini permasalahan 8 ratu ya. Ini menggunakan papan catur ya. Di sini kita tempatkan 8 ratu di papan catur 8 kali 8 sedemikian rupa, sehingga mereka ini tidak dapat saling menyerang. Kalian tahu kan posisi atau gerak yang diizinkan bagi ratu. Nah, representasinya sebagai berikut. Untuk genotipenya yaitu konfigurasi dari boardnya. Untuk genotipenya ini permutasi dari angka 1 sampai 8. Untuk evaluasi fitness, di sini ada hukuman 1 ratu. Ini jumlah ratu yang bisa dia serang. Penalti rekonfigurasi, ini jumlah hukuman semua ratu. Dan catatan, penalti ini harus diminimalkan. Konfigurasi fitnessnya ini penalti terbalik untuk dimaksimalkan. Kemudian ke proses mutasi ya. Ini small variation in one permutation, contohnya di sini swapping values of two randomly chosen position. Jadi kita pilih dua value ya, yang posisinya random, kemudian kita swap, kita tukar posisinya. Bisa kita lihat di sini, dari 1, 3, 5, 2, 6, 4, 7, 8, jadi 1, 3, 7, 2, 6, 4, 5, 8. 5 dan 7-nya bertukar posisi. Kemudian masuk ke rekombinasi. Di sini menggabungkan dua permutasi menjadi dua permutasi baru. Yang pertama, langkahnya yaitu pilih titik persilangan acak. Kemudian salin bagian pertama menjadi anak-anak. Kemudian buat bagian kedua dengan memasukkan nilai dari induk lain. Pertama bisa dalam urutan mereka muncul di sana, atau dimulai setelah titik persilangan, dan melewatkan nilai yang sudah ada di anak. Contohnya seperti ini ya. Secara random kita pilih titik persilangannya. Ini posisi ketiga ya. Nah, akan berubah menjadi seperti yang di sebelah kanan ini. Ya. Oke, kemudian untuk seleksi. Yang pertama, pemilihan parents-nya. Pilih 5 orang tua dan ambil 2 terbaik untuk menjalani crossover. Kemudian seleksi penyintas atau replacement. Saat memasukkan anak baru ke dalam populasi, pilih anggota yang ada untuk diganti dengan yang pertama menyortir seluruh populasi dengan mengurangi fitness dan menghitung daftar ini dari tinggi ke rendah, di sorting ya, di order. Kemudian mengganti yang pertama dengan kebugaran yang lebih rendah dari anak yang diberikan. Nah, summary-nya untuk permasalahan 800 ya, untuk representasinya, yaitu permutasi, rekombinasi, menggunakan cut and crossfield crossover, probability rekombinasinya 100%, mutasi pakai swap, untuk probability mutasi 80%, pemilihan orang tua, ini 2 terbaik dari 5 random ya. Kemudian untuk seleksi survivalnya, yaitu menggunakan ini, replace worst, jadi yang terburuk kita ganti dengan yang lebih baik. Untuk population size-nya 100, number of offspring atau keturunannya 2. Untuk inisialisasinya dilakukan secara random, dan kondisi berhentinya bila ditemukan solusi atau 10.000 evaluasi fitness. Ini perhatikan bahwa hanya satu set pilihan operator dan parameter yang mungkin. Ini typical behavior of PA ya. Di sini ada 3 fase dalam optimizing dari satu dimensi fitness landscape. Yang early phase, ini distribusi populasi kuasi acak.
Untuk mid phase-nya, ini populasi diatur di sekitar atau di perbukitan. Untuk late phase, populasi ini terkonsentrasi di bukit-bukit yang tinggi. Typical run-nya, ini progression of fitness. Ini proses khas AI ini menunjukkan apa yang disebut anytime behavior. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah running yang lama, program yang lama ya, apakah menguntungkan? Jawabannya itu tergantung seberapa besar kita menginginkan kemajuan terakhir, dan mungkin lebih baik melakukan running yang lebih pendek, yang lebih singkat. Nah, apakah untuk effort dari smart inisialisasi itu layak kita lakukan? Nah, jawabannya ya hal tersebut itu bergantung pada yang pertama, ini mungkin jika ada solusi atau metode yang baik, dan di sini ada diperlukan perawatan ya. Kemudian konteks untuk EA, di sini ada banyak pandangan tentang penggunaan EA sebagai alat pemecahan masalah yang kuat. Untuk sebagian besar masalah, alat khusus ini dapat berkinerja lebih baik daripada algoritma penelusuran umum pada sebagian besar contoh. Dan dia ini memiliki utilitas yang terbatas. Dan AI ini tidak melakukannya dengan baik pada semua kasus. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat yang kuat yang menyediakan kinerja yang baik secara merata dan atas berbagai masalah dan contoh. AI sebagai pencela masalah ya. Ini pandangan dari Goldberg pada tahun 1989. Ini untuk AI dan domain pengetahuan. Di tren tahun 90-an, di sini menambahkan pengetahuan khusus masalah EA. Ini ada operator variasi khusus, perbaikan, dan lain-lain. Di sini ada kurva kinerja EA, deformasi. Ini lebih baik pada masalah dari jenis yang diberikan. Lebih buruk pada masalah yang berbeda dari jenis yang diberikan, dan jumlah pengetahuan yang ditambahkan ini bervariasi. Teori terbaru menunjukkan pencarian algoritma untuk semua tujuan ini mungkin tidak membuahkan hasil. Menurut pandangan Michael Witz tahun 96 ya. Nih. Kemudian EC dan Global Optimization. Dari optimasi global ini untuk mencari solusi terbaik X dari beberapa himpunan tetap S. Pendekatan deterministik ini misalnya di komposisi kotak dan jaminan untuk menemukan X tetapi dapat berjalan dalam waktu super polinomial. Pendekatan heuristik ini menghasilkan dan menguji yang pertama aturan untuk memutuskan X untuk elemen S ya, mana yang akan dihasilkan selanjutnya. Ini tidak ada jaminan bahwa solusi terbaik yang ditemukan optimal secara global. Untuk EC dan neighborhood search, ini banyak heuristik memaksakan struktur lingkungan pada S. Heuristik semacam itu dapat menjamin bahwa titik terbaik yang ditemukan adalah optimal lokal, misalnya hill climber, tapi masalah sering menunjukkan banyak lokal optima. Seringkali sangat cepat untuk mengidentifikasi solusi yang baik. EA ini dibedakan oleh yang pertama penggunaan populasi dan penggunaan beberapa operator pencarian stokastik, ini terutama operator variasi dengan ariti lebih dari satu. Ini pilihannya stokastik. Oke, untuk teori dari algoritma evolusioner cukup ya, sudah sampai di sini. Mungkin bila ada pertanyaan, silahkan masukkan ke Elita atau di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.